Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati A dengan nomor induk mahasiswi 60400119045. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bahan material pasir dengan menggunakan X-ray diffraction. Nah, di bagian pendahuluan ini menjelaskan mengenai berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataupun batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca penambangan. Jadi, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas ataupun padu. Jadi, bahan tambang digolongkan menjadi 3, yakni golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan tambang golongan A adalah bahan galian strategis, bahan golongan B adalah bahan galian vital, dan golongan C adalah bahan galian selain golongan A dan golongan B. Nah, di bagian pembahasan mengenai X-ray diffraction itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi material kristalit. Sebagai contoh, identifikasi struktur kristalit ataupun kualitatif dan fasa, yakni kuantitatif, dalam suatu bahan dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar X. Jadi, selain itu juga dimanfaatkan untuk mengetahui rincian lain seperti susunan berbagai jenis atom dan kristal, kehadiran cacat, orientasi, dan cacat kristal. Adapun penentuan struktur kristal itu dapat dilakukan dengan metode diffraksi, metode eksperimen hamburan elastis, di mana proses transfer ataupun perubahan energi dapat diabaikan dalam proses hamburan tersebut. Informasi yang diperoleh dari metode diffraksi tersebut yakni dapat data koordinat atom-atom dalam kristal yang mendasari sifat dan karakteristik bahan pada umumnya. Nah, pada umumnya XRD ini digunakan untuk analisis komposisi fasa ataupun senyawa pada material dan juga karakteristik kristal. Jadi, prinsip dasar XRD ini adalah untuk mendifraksi cahaya melalui celah kristal. Difraksi cahaya oleh kisi-kisi ataupun kristal ini dapat terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang gelombang yang setara dengan jarak antar atom, yakni sekitar 1 angstrom. Jadi, radiasi yang digunakan berupa radiasi sinar X, elektron, dan neutron. Jadi, sinar X merupakan foton dengan energi tinggi yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 angstrom. Jadi, ketika berkas sinar X ini berinteraksi dengan suatu material, maka sebagian berkas akan diabsorpsi, ditransmisikan, dan sebagian lain dihamburkan terdifraksi. Jadi, hamburan terdifraksi inilah yang dideteksi oleh XRD sendiri. Nah, berkas sinar X yang dihamburkan tersebut ada yang saling menghilangkan karena fasanya berbeda, dan ada juga yang saling menguatkan karena fasanya yang sama. Jadi, berkas sinar X yang saling menguatkan itulah yang disebut sebagai berkas difraksi. Jadi, hukum Bragg itu merumuskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar X yang dihamburkan tersebut merupakan berkas difraksi. Baik, pada gambar yang terdapat di layar ini merupakan sinar datang yang menumbuk pada titik di suatu bidang pertama dan dihamburkan oleh atom P. Jadi, sinar datang yang kedua menumbuk bidang berikutnya dan dihamburkan oleh atom Q. Nah, sinar ini menempuh jarak SQ dan QT sendiri. Nah, bila dua sinar tersebut paralel ataupun satu fasa yang saling menguatkan, nah
Jarak tempuh inilah yang merupakan kelipatan atau N dan panjang gelombang yang sehingga persamaannya dapat dilihat pada layar, yakni N lambda sama dengan 2 DHKL sin theta. Nah, adapun karakteristik pasir sendiri yang berwarna coklat, yakni menurut Lukman Hakim pada tahap penelitiannya di tahun 2019 bahwa pada bongkahan pasir yang berasal dari penambangan jalan Cilikriwut kilometer 18, nah pada bagian berwarna coklat memiliki 3 komponen terdiri dari quartz low dengan presentasi 50,6%, boron nitrit dengan presentasi 49,3% dan sodaliti dengan presentasi 0,1%. Jadi pada bongkahan tersebut itu sudut hamburnya yakni 2 theta yang memiliki puncak tertinggi yakni pada sudut 27 derajat. Nah, adapun karakteristik pasir yang didapat yakni pasir berwarna hitam, menurut hasil uji XRD tersebut menyatakan bahwa bongkahan pasir berwarna hitam memiliki 3 komponen yakni terdiri dari chalcocite dengan presentasi 76%, tungsten dengan presentasi 14,5% dan molybdenum dengan presentasi 9,4%. Jadi pada bongkahan tersebut itu sudut hamburnya yakni 2 theta dan memiliki puncak tertinggi yakni pada sudut 27 derajat. Nah, adapun kesimpulan pada jurnal tersebut yakni pada bagian pasir berwarna coklat itu memiliki 3 komponen yakni terdiri dari quartz low dengan presentasi 50,6%, boron nitrit dengan presentasi 49,3% dan sodalit dengan presentasi 0,1%. Jadi pada bongkahan tersebut itu sudut hamburnya itu yakni 2 theta dan memiliki puncak tertinggi yakni pada sudut 27 derajat. Adapun pada bagian berwarna hitam itu memiliki 3 komponen yang terdiri dari chalcocite dengan presentasi 76%, tungsten dengan presentasi 14,5% dan molybdenum dengan presentasi 9,4%. Jadi pada bongkahan tersebut itu memiliki sudut hambur 2 theta dan memiliki puncak tertinggi yakni pada sudut 27 derajat. Kemudian kandungan mineral dalam suatu bahan tambang dapat diketahui dengan menggunakan peralatan XRD. Kemudian penggunaan XRD itu cukup tepat karena XRD bisa memberikan informasi mengenai struktur material maupun nilai dari sudut kristalnya. Jadi XRD bekerja berdasarkan difraksi sinar X yang dihamburkan oleh sudut kristal material yang dianalisa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.